masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Ada 4 golongan calon penghuni neraka sakor dalam ayat yang mulia ini Allah terangkan. Bu, jadi kalau kita mengambil nasihat dari cucunya Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali ini adalah cucu Rasulullah karena Rasulullah memiliki 2 cucu, Hasan dan Husain. Ya. Di antaranya mendapatkan nasihat dari Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu yakin. Jadi kalau hal yang ragu itu, Bu, harus tinggalkan. Maksudnya kalau tidak jelas. Ini mengajarkan kepada kita dalam melakukan sesuatu itu harus ada kejelasan. Mau urusan bisnis kah? Mau urusan silaturahim kah? Mau persahabatan kah? Mau utang piutang kah? Mau amalah kah? Termasuk kita memasuki satu tempat. Misalkan ada rumah murah. Ya, lihat kiri kanannya, surat-suratnya, airnya. Ya. Lihat barang itu nampaknya murah. Tetapi gimana? Ya, ternyata hanya casing saja misalkan. Jadi termasuk persahabatan, pergaulan itu mengajarkan kepada kita teliti sebelum membeli. Baik ya. Jadi intinya di dalam surat yang ke-74 Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai 47 menjelaskan ada 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar. Ya. 4 golongan calon penghuni neraka sakor. Yang pertama, orang yang nggak sholat. Bu, yang paling parah, udah miskin, kere, nggak sholat. Membawa apa dia menghadap Allah? Maka ada yang menyebut sombongnya orang miskin adalah orang yang nggak mau sholat. Alhamdulillah ibu-ibu di sini, alhamdulillah sholat duhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Ya, jam 2 sih banyak gitu ya. Itu maksudnya dulu ya. Maksudnya dulu sebelum ngaji ya. Kenapa? Karena kenyataannya ada loh yang ngakunya muslim-muslimah dengar azan kaget juga ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Baik ya. Itu yang pertama, orang yang tidak sholat. Nanti kita akan kaji maksudnya bagaimana. Yang kedua, silakan Dan. Nikmati aja Dan, insyaallah. Yang kedua, golongan yang akan menjadi penghuni neraka sakor adalah orang yang, nah ini Ibu, orang yang tidak mau memberi, orang yang nggak peduli dengan fakir miskin kaum duafa. Maksudnya apa? Orang yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili karyang. Ondele mandeko. Ini cara ngawak mananya ko. Sampili karyang, ciki karyang masa mulai ko. Biar semangat Bu. Masa baru datang kok nggak dikasih semangat? Masya Allah ya. Jadi orang yang punya sifat kikir. Apalagi pelitnya 17 setan. Aduh dia. Satu setan ini masalah ini 17. Yang ketiga, wa nahnu nakhudhu ma'al khaidin, yaitu orang-orang yang suka berkata-kata batil. Jadi yang ketiga adalah ya, orang yang suka berkata-kata batil. 1 orang yang enggak sholat, 2 orang yang kikir, 3 orang yang suka berkata-kata batil. Yang keempat adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yaitu mendustakan adanya akhirat. Orang yang ingkar adanya akhirat. Orang yang enggak yakin adanya surga dan neraka. Hatta atanal yakin. Sampai mati enggak diberi daya oleh Allah. Sampai mati dia enggak bertobat. Maka neraka sakorlah tempatnya. Baik, singkatnya
Itu ya, jadi 4 golongan calon penghuni neraka sakor. 1 orang yang nggak sholat, 2 orang yang kikir, yang nggak peduli, tidak mau menyantuni fakir miskin kaum du'afa, termasuk yatim di dalamnya. Yang ketiga adalah orang yang suka berkata-kata batil. Yang keempat adalah orang yang mendustakan adanya akhirat atau kiamat. Sampai mati tidak bertobat, sampai mati nggak diberi daya oleh Allah, maka digolongkan yaitu calon penghuni neraka sakor.